Perkenalkan, nama saya Nurus Ada, biasa dipanggil Nurus. Saya owner dari Solusi Longgu. Untuk lokasinya ini di perumahan kota kita, Blok B10 nomor 6. Ikutnya udah Kecamatan Banyumanik. Jadi sudah bukan Tenggalang. Kita pengen ngasih solusi supaya orang itu tidak terbebani dengan masalah cucian sehingga bisa lebih produktif. Jadi kalau sejarahnya memang agak ini ya, tapi memang karena passion ya. Ya, jadi saya sama Mbak Uun ya. Mbak Uun tuh berarti apa sih, co-founder gitu ya. Jadi saya lihat Mbak Uun itu dia teliti, detail banget gitu soal kebersihan gitu. Jadi saya lihat dari situ bisa nih, maksudnya kenapa ini nggak dimanfaatin buat banyak orang. Jadi pertama kan pelanggan itu order ya. Kalau yang belum pernah order nanti akan kita kasih format order. Setelah pelanggan mengirim format order, nanti akan mendapatkan konfirmasi order. Itu dijemput jam berapa, selesainya kapan, harganya berapa. Setelah itu nanti kurir jemput sesuai jadwal. Terus setelah sampai di sini, itu nanti proses sortir. Di barang itu ditimbang. Setelah ditimbang nanti dicatat berapa kilonya, kemudian dicatat itemnya. Setelah itu proses potting, dibersihkan bagian-bagian kotor yang itu nggak mungkin bersih kalau hanya masuk mesin. Setelah itu nanti dicuci, masuk ke mesin cuci. Setelah itu nanti masuk ke mesin pengering. Setelah itu nanti masuk ke proses setrika. Setelah itu masuk di proses packing. Setelah itu nanti masuk di sortir pengiriman. Untuk planning jangka panjang, Solusi Laundry planningnya memang ada beberapa cabang di beberapa kota gitu ya. Kenapa? Karena kita pengen punya dampak yang lebih besar. Ketika kita punya banyak cabang, itu artinya kan banyak karyawan, lebih banyak dampak ya. Tuh. Kemudian untuk planning operasional sejauh ini semuanya sudah auto ya. Bagian kerja itu part-partnya, satu ada admin itu yang menerima order, karena order kita semuanya becet ya. Admin, kemudian setelah itu ada kurir, kemudian ada tim cuci ada dibagi dua, cuci pakaian sama cuci satuan. Cuci satuan itu biasanya lebih ke tas, sepatu, karpet gitu. Kemudian ada tim bagian setrika, kemudian ada lagi di tim bagian packing. Untuk itu biasanya kami briefing, tidak harus setiap pagi sih, tapi biasanya ada di grup, kadang ada di grup. Nanti shift 1 catatannya ini, kemudian di shift 2 nanti ada ini gitu. Kalau ada yang lebih urgent untuk disampaikan, biasanya kami briefing di pagi. Kemudian untuk kontrol itu ada di bagian Mbak Uun ya. Mbak Uun itu lebih ke supervisor gitu. Jadi yang seringnya ngecek random aja. Misalkan ada baju yang sudah terpacking, tapi dicek lagi tumpuannya ini benar apa enggak, urutannya rapi apa enggaknya. Kemudian kadang juga buka di bagian setrika karena buat ngerti kerapian dan kebersihan. Gitu. Ini kan kita berhubungan dengan manusia, bukan hanya produk yang kita hasilkan. Jadi dari situ saya menekankan pada perasaan aman. Perasaan aman itu baik oleh pelanggan maupun oleh tim yang kerja di sini. Itulah kenapa komunikasi ke pelanggan itu penting banget. Itulah kenapa akhirnya setiap proses itu ada komunikasi ke pelanggan. Kemudian untuk di tim sendiri gitu. Pertama saya membuat mereka merasa aman ya. Aman dan terpenuhi, tercukupi. Karena ketika mereka merasa aman, mereka tidak melakukan kejahatan. Jadi pertama, ini saya banyak yang tinggal di mes. Jadi mereka sudah dapat tempat tinggal, mereka dapat makan, mereka dapat gaji. Sehingga dari situ saya rasa mereka sudah di tahap yang paling basic, mereka aman.
Kalau testimoni pelanggan, mereka itu biasanya puas di satu cara komunikasinya, karena memang kalau ada pertanyaan itu dijelasin banget, bahkan sampai di teknis pencucian. Kalau ada yang nanya, biasanya memang kita jelasin detail gitu. Saya sepatu, Kak, proses mencucinya gimana sih? Nanti kita kasih tahu semi wet, semi dry gitu. Nanti kita kasih videonya, jadi mereka bisa bayangin. Atau kalaupun ada kendala itu pasti disampaikan apakah urgent harus dikirim malam ini atau bisa besok pagi gitu. Kalau urgent tetap dipakai malam itu, misalkan kita ada kendala mesin atau apa, biasanya kita tanya lagi nih baju mana yang mau dipakai gitu. Jadi gimana caranya pelanggan itu nggak kecewa karena ada kendala produksi atau apa, itu tetap kita sampaikan. Dan kita lebih ke transparansi ya, jadi prosesnya sampai di apa, hitungannya ada berapa, itu kita sampaikan dulu. Komplain itu ada beberapa ya, kehilangan itu tadi ya. Kak, saya terima hanya 26, padahal di nota harusnya 28 gitu ya. Ada virgul sama kaos saya yang hilang gitu. Oke Kak, kita bantu cek ya gitu. Ternyata yang 28 itu memang belum kirim, barang itu masih di sini. Nah itu yang agak, dari mana dia dapat 26 ya, padahal baju yang 28 itu dari sini. Menurut saya sih itu asumsi dia ya, karena dia merasa kehilangan 2, jadi dia bilang aku menerima 26, padahal baju yang 28 itu masih di sini. Ya sebenarnya banyak sih kayak gitu, karena masalahnya kan pelanggan pakai perasaan, kita pakai hitungan gitu yang kadang nggak klop gitu. Cuma kalau memang waktunya belum lama, kita bisa kasih bukti CCTV. Terus soal parfum, nah ini yang menurutku memang ini ya, itu kan lebih ke selera gitu. Ada orang yang suka parfumnya yang strong, ada yang enggak gitu. Mungkin ada orang yang maunya yang parfum yang kuat banget sehingga nggak perlu pakai parfum pribadi lagi gitu. Tapi kalau di kami sebenarnya memang memilih yang tidak terlalu strong supaya tetap bisa pakai parfum yang personal. Oke, harapannya Solusi Laundry bisa diterima lebih banyak, bisa melayani lebih banyak, dan bisa berdampak lebih luas.